teman-teman P3MI semuanya. Apa kabar? Sehat semua kan pastinya? Kita mulai ibadah P3MI kita. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan Mars P3MI. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Sungguh indah Tuhan, semua yang Kau pikirkan tentang kami, dan tak terselami berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita nyanyikan, kemanakah kita dapat pergi.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terkasih, terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh kembali melaksanakan ibadah P3MI kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan menjamah setiap hati kami sehingga ibadah ini bukan hanya menjadi rutinitas tetapi boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini, kita katakan Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur kita. Membaca responsoria kita yang diambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 7 dan teman-teman sekalian akan membaca ayat 8 sampai seterusnya.
Dan di ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, hidup yang kupilih. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Kubawa kepadamu, oh Tuhan. Oh Tuhan,
Shalom teman-teman yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta dan dilanjutkan oleh doa syafaat. Warta untuk kita hari ini yang pertama, ibadah P3MI untuk minggu depan masih diadakan secara online. Saya berharap teman-teman dapat mengikutinya secara online di rumah masing-masing. Biarlah sukacita daripada Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Untuk warta sekian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap proses yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami membawa pokok doa syafaat kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan mendengar doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang kami alami saat ini. Engkau tahu Tuhan bagaimana kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami saat ini Bapa. Tuhan kami berdoa untuk setiap pemimpin kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Kami berdoa untuk para menteri bahkan jajaran-jajaran tertinggi pemerintahan Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap hati mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapa setiap pemerintah-pemerintah di negara kami ini. Mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan biarlah mereka merasakan Tuhan bahwa negara ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka. Biarlah Bapa mereka boleh Bapa memberikan hati mereka untuk boleh sungguh-sungguh Bapa mengabdi dan bekerja untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Engkau tahu juga Bapa pandemi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan bagaimana kondisinya Bapa, bagaimana keadaannya Bapa, bagaimana anak-anak-Mu menghadapinya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami begitu saja. Kami tahu Bapa, ini adalah proses yang Tuhan persiapkan, proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kejadian ini, melalui kondisi ini, pandemi ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin dekat dan semakin takut dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu Tuhan bangsa kami dipulihkan, kami rindu Tuhan negara kami dipulihkan Bapa, dibebaskan dari pandemi ini Tuhan. Kami mau berdoa dan kami bawa negara kami, bangsa kami ke hadapan-Mu Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja Tuhan di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah dengan keberadaan gereja Tuhan, anak-anak-Mu boleh Tuhan, boleh mengenal Engkau Tuhan, boleh memberikan dirinya Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1 dan wilayah 2. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati gereja kami. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang boleh ada, yang boleh melayani di Gereja Metodis Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan keberadaan kami di tengah-tengah bangsa ini membawa damai, membawa sukacita dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui keberadaan gereja kami semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk Gereja Metodis Kasih Karunia di tempat ini Bapa. Tuhan kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang memberkati gereja ini, Tuhan yang memberkati pertumbuhan jemaat di tempat ini. Kami berdoa buat hamba Tuhan, pimpinan jemaat di tempat ini Bapa, bahkan buat asisten, bahkan semua majelis dan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati. Ulurkan tangan-Mu Bapa, jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh imannya Bapa, semakin hari semakin takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa untuk setiap program kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan banyak program yang terkendala, banyak program yang tidak berjalan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan tetap memberikan semangat kepada kami anak-anak-Mu untuk terus melayani, untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk P3MI di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan pertumbuhan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa.
Dimanapun kami berada Bapak, apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan, apapun yang kami rasakan saat ini Bapak, kami yakin dan kami percaya Yesus Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sukacita daripadamu tetap boleh kami rasakan Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk setiap pengurus di tempat ini, di P3MI kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, walaupun program kami tidak berjalan dengan maksimal Tuhan, tapi kami percaya Bapak, jiwa kami untuk melayani tetap bertumbuh Tuhan. Tuhan yang memberikan iman kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh lagi Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap pergumulan kami. Anak-anak Tuhan yang masih dalam pendidikan, Tuhan yang memberkati Bapak. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berprestasi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberkati. Tuhan tunjukkan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka Bapak. Biarlah berkat-Mu boleh mereka rasakan Bapak. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Bahkan buat anak-anak-Mu yang dalam pekerjaannya Bapa, Tuhan biarlah Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan prestasi dalam setiap karya dan karirnya Bapa, sehingga dimanapun mereka bekerja Bapa, mereka tetap menjadi saluran berkat di tempat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, ini pokok-pokok doa kami yang kami sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan mendengarkannya. Terlebih dahulu ampuni kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk datang dan sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering Ku rindu selalu. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah
firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Guru Injil. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Berkatilah kami lewat firman-Mu ini, dan berkatilah setiap orang yang mendengarkan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan mau kita renungkan pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia untuk Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia, tertulis dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari.
Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang ditawarkan almanak kita adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya pemulihan hubungan. Hubungan yang mungkin sempat retak, hubungan yang mungkin sempat rusak oleh karena sesuatu, dia perlu dipulihkan kembali. Itulah rekonsiliasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada hari ini kita mau belajar dari seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf. Bagaimana rekonsiliasi itu bisa terwujud? Bagaimana rekonsiliasi itu bisa menjadi satu kenyataan? Bagaimana hubungan itu bisa dipulihkan kembali? Kita bisa melihat itu lewat peristiwa yang terjadi dari hidup Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita bisa rusak, hubungan kita bisa retak karena sesuatu yang terjadi di antara kita. Bisa karena tidak kita sadari, bisa karena kita sadari, ada saling menyakiti di antara satu dengan yang lain, sehingga mungkin yang dahulu hubungan kita begitu akrab, begitu indah, tetapi oleh karena satu perkara yang menyakitkan, hubungan kita menjadi rusak, hubungan kita menjadi retak. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana kita bisa memulihkan hubungan itu kembali? Bagaimana rekonsiliasi itu bisa terwujud dalam kehidupan kita? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh lewat kehidupan Yusuf sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya banyak sekali akar kepahitan, banyak sekali ketidakadilan yang telah dilakukan saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya. Dan banyak sekali kepahitan yang dirasakan oleh Yusuf sesudahnya. Ketika dia dijual ke Mesir, bahkan sampai pernah Yusuf masuk ke penjara. Jadi sangat menyakitkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya sendiri. Dan mungkin kalau bagi kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seperti Yusuf, sulit rasanya, tidak mungkin rasanya hubungan itu akan diperbaiki kembali. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf menunjukkan, kepribadian Yusuf menunjukkan kepada kita hari ini bahwa segala sesuatu mungkin itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Apa yang menjadi inti, apa yang menjadi pokok sehingga Yusuf bisa mengalahkan sakit hatinya dan hubungannya dengan saudara-saudaranya bisa dipulihkan kembali. Yang pertama, ini yang paling penting. Yusuf mengenal Tuhan Allah. Di situ kuncinya. Yusuf mengenal Tuhan Allah.
Sehingga lewat pengenalannya akan Tuhan Allah itulah, Yusuf bisa melihat dengan mata imannya bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya, justru dipakai Allah untuk mempersiapkan kebaikan bagi keluarga Yusuf secara keseluruhan. Mari kita baca dulu dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di situ intinya, saudara-saudara. Yusuf adalah seorang yang mengenal Allah. Dan dia melihat semua perkara itu dari pandang Allah, bukan lagi dari pandang pribadinya sendiri. Tidak lagi sentimen pribadinya, tidak lagi perasaannya, tetapi imannya melihat dari sudut pandang Tuhan Allah semua perkara yang terjadi dalam hidupnya. Hal yang kedua yang menunjukkan bagaimana Yusuf mengenal Allah, kembali ke pasal 50 ayat 19, Yusuf tahu penghukuman itu, dendam itu hanyalah milik Allah, bukan miliknya. Dan dia tidak mau mengambil alih milik Allah. Demikian firman Tuhan berkata. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengenal Allah tahu bahwa bukanlah haknya untuk membalas setiap kejahatan yang dilakukan orang terhadap dia. Adalah haknya Allah sendiri untuk itu. Mari kita baca dulu firman Tuhan satu lagi di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, sebagai orang-orang yang mengenal Allah perlu mengimani dan melakukan ini dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kesempatan sebenarnya ada pada Yusuf untuk membalaskan kejahatan saudara-saudaranya terhadap dia. Dia memiliki kuasa untuk itu. Dia memiliki kemampuan sekarang untuk itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rekonsiliasi bisa terjadi? Pertama-tama kita harus mengenal Allah dulu. Kita harus mengenal pikiran Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita, ketika kita disakiti, kita tidak melihat itu dari sudut pribadi kita, tetapi melihat semuanya itu dari sudut pandang Allah. Dan kita tidak punya hak untuk membalas itu, karena pembalasan itu adalah miliknya Tuhan Allah. Itu syarat pertama bisa terjadi rekonsiliasi. Yang kedua, jemaat yang kekasih, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan dari pasal 45 tadi, kita melihat bagaimana cinta kasih Yusuf melebihi sakit hatinya. Ini dia. Cinta kasih Yusuf lebih besar dari sakit hati Yusuf. Saudara-saudara, rekonsiliasi bisa terjadi ketika kita bisa menang di atas sakit hati kita. Ketika kita bisa mampu memupuk cinta kasih selalu dalam diri kita, sehingga ketika kita suatu saat tersakiti pun,
cinta kasih kita itu tidak dikalahkan oleh sakit hati, tetapi cinta kasih kita itu akan mengalahkan sakit hati itu. Ini orang yang mengenal Allah. Sebagaimana Allah telah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sendiri pernah mengajarkan kepada kita. Ketika dia diperlakukan tidak semena-mena. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di salib itu kepada Bapanya yang di surga, dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus kaum muda P3MI, dalam perjalanan hidupmu kelak, pengalaman-pengalaman seperti Yusuf ini mungkin akan terjadi dalam hidup. Disakiti atau menyakiti. Itu adalah bagian hidup setiap orang di dunia ini. Tetapi bagaimana kita mengatasi semuanya itu yang paling penting. Atau mungkin selama ini ada sesuatu hubunganmu yang retak, diakibatkan sakit hati, diakibatkan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kita mau belajar dari Yusuf untuk memulihkan itu. Kenapa saudara-saudara? Sebab sakit hati, dendam tidak akan pernah membawa berkat sampai kapanpun. Itu akan hanya merusak dirimu dan merusak banyak orang lain. Oleh sebab itu mari pulihkan itu. Pulihkan itu lewat pengalaman Yusuf. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Jangan dari sudut pandang pribadimu. Pupuklah cinta kasih di dalam dirimu sehingga hal-hal yang menyakitkan tidak mampu mengalahkan cinta kasih yang telah engkau pupuk selama ini dalam hidup. Sehingga apapun yang terjadi, cinta kasihmu itu akan selalu mengikuti perjalanan hidup. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, mengampunilah. Sebab, kata Yesus, barang siapa mengampuni, diampuni. Tetapi barang siapa tidak mengampuni, dia juga tidak akan pernah menerima pengampunan yang dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, belajarlah dari Yusuf dalam hidupmu. Perbaiki hubungan dengan semua orang. Sehingga damai sejahtera yang dari Allah menyertai perjalanan hidupmu. Dan engkau merasakan berkat Allah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Biarlah kami dalam hidup kami belajar selalu memupuk cinta kasih dalam diri kami. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, cinta kasih kami tidak akan pernah dikalahkan. Biarlah kami belajar mengampuni seperti Yusuf. Seperti Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, pertolongan penghiburan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai perjalanan hidup kita kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Shalom.